Oke, sahabat sekalian, Al-Quran menceritakan bahwa peradaban bangsa jin ini lebih tua dibandingkan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran menginformasikan bahwa bangsa jin ini menempati ruang dimensi yang berbeda, yang kata Al-Quran mereka bisa melihat kamu dari tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Ya, dimensinya lebih tinggi. Itu diceritakan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 27. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia dan para pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi selain menggambarkan peradaban mereka yang lebih tinggi, menguasai teknologi energi yang lebih maju dibandingkan kita, Al-Quran juga menggambarkan bahwa mereka bisa masuk ke dalam dimensi yang lebih tinggi, sehingga dalam kesaksian-kesaksian tentang penampakan alien dan UFO, itu mereka tiba-tiba bisa saja menghilang. Ketika dikejar, ya didekati, tiba-tiba lenyap atau melesat dengan kecepatan yang tinggi dan seterusnya. Jadi ada kemiripan fenomena antara apa yang disebut sebagai alien, UFO, UAP dengan bangsa jin yang diinformasikan di dalam Al-Quran Al-Karim. Apalagi di ayat-ayat yang lainnya lagi Allah bercerita tentang bangsa jin itu yang memang memiliki keingintahuan yang sangat besar terkait dengan informasi-informasi angkasa luar. Digambarkan dalam surat Jin misalnya bahwa mereka pernah menduduki atau punya tempat di langit, di kawasan-kawasan orbit tertentu, di mana di sana mereka memiliki stasiun-stasiun pengamatan, stasiun observasi yang seperti dimiliki oleh manusia sekarang ini. Kita memiliki misalnya teleskop ya di orbital bumi, atau bahkan teleskop-teleskop di luar orbital itu yang mengitari matahari seiring dengan perputaran benda-benda langit atau planet-planet di dalam tata surya kita. Itu diceritakan oleh Al-Quran. Mereka ingin mengetahui langit dan menduduki tempat-tempat tertentu di angkasa itu. Itu sejak zaman dulu katanya ayat itu. Nah, ini diceritakan oleh Allah di dalam surat Jin ayat 8 sampai dengan 10. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan sadida wa syuhuba. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan suluh-suluh berapi. Wa anna kunna naqa'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan informasi. Tetapi sekarang barang siapa yang mendengar-dengarkan seperti itu akan menjumpai suluh berapi yang mengintai. Wa anna la nadri asyarrum urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang-orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka. Jadi rentetan ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa bangsa jin itu juga memiliki curiosity, keingintahuan yang besar terkait dengan langit itu. Sementara mereka mengatakan tidak tahu apakah ini bermanfaat atau tidak bermanfaat, membawa kebaikan atau keburukan bagi penghuni bumi ini dan seterusnya. Tetapi diceritakan dengan tegas di ayat itu bahwa mereka pernah memiliki tempat-tempat di ketinggian, di angkasa itu sebagai tempat-tempat observasi untuk memahami tentang langit dan seterusnya. Nah, di ayat yang lain lagi Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman yang menggambarkan dengan jelas tantangan dari Al-Quran, tantangan dari Allah kepada masyarakat jin dan manusia untuk melakukan penerbangan, ya, melintasi, menembus langit ke arah angkasa luar, yaitu di dalam surat Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fangfudhu la tanfuduna illa bisultan. Wahai bangsa jin dan bangsa manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak akan dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan atau sultan.
Ayat ini sangat menarik karena memberikan minimal 2 informasi kepada kita. Yang pertama, yang disebut duluan itu adalah ya ma'syarul jinni wal insi. Wahai masyarakat jin, bangsa jin dan manusia. Ini menunjukkan urutan peradabannya. Seperti yang sudah dijelaskan di ayat yang lain bahwa jin itu diciptakan lebih dulu dibandingkan manusia. Nah, terkait dengan penerbangan ke luar angkasa ini, ternyata Al-Quran juga menempatkan penyebutan, ya, urutan penyebutan dari bangsa jin itu didahulukan dibandingkan dengan manusia. Ya ma'syarul jinni wal insi, wahai masyarakat jin, bangsa jin dan manusia. Jika kalian ingin menembus ke langit, ya, melintasi dan menembusnya. Karena memang itu kalau kita kaji lebih jauh itu menembus lapisan-lapisan atmosfer. Jadi bukan cuma melintas, tapi juga menembus, bahkan boleh jadi menembus batas dimensi. Jika kalian ingin melintasi dan menembusnya, maka lakukanlah dan kalian tidak akan bisa melakukan kecuali dengan sultan, dengan kekuatan, teknologi, ilmu pengetahuan, pendanaan, dan sebagainya yang menyebabkan proyek itu bisa terrealisasi. Jadi 2 hal yang menarik, di satu sisi menyebut jin lebih duluan, dan yang kedua di situ menyebutkan bahwa manusia dan jin itu bisa memiliki teknologi untuk melakukan perjalanan, ya, secara transportasi, teknologi maju untuk melintasi langit dan bahkan menembus lapisan-lapisan langit, baik itu atmosfer maupun boleh jadi lintas dimensi. Karena itu, dalam kesaksian-kesaksian tentang munculnya penampakan alien itu, atau UFO itu, kadang-kadang diperoleh kesaksian bahwa mereka tiba-tiba lenyap, hilang, bahkan muncul di belakangnya atau muncul di arah yang berbeda. Itu hanya bisa dijelaskan secara saintifik kalau mereka itu berasal dari dimensi yang lebih tinggi. Jadi sahabat sekalian, apa kesimpulannya dari kajian kita kali ini? Dikaitkan dengan kajian-kajian yang lalu yang sudah kita lakukan. Bahwa sangat boleh jadi penampakan dari UFO, penampakan dari alien itu sesungguhnya adalah penampakan dari bangsa jin. Di mana Al-Quran menggambarkan mereka sebagai bangsa yang memiliki peradaban lebih dulu dan peradaban lebih tinggi dibandingkan manusia. Mereka muncul di dimensi kita sesuai dengan kehendak mereka, tetapi kalau kemudian mereka berkehendak lenyap, lepas dari kejaran baik secara radar, ya, teknologi manusia atau pengamatan kita, maka dia masuk saja ke dimensinya yang lebih tinggi.